Biasanya, Bapak Perilah yang membantu Nathan dan Natalia dalam urusan percintaan. Sekarang giliran dua sejoli itu balas budi. Cinta mereka sudah berkembang dan mekar sempurna. Sebentar lagi, mereka akan punya baby gembul yang lucu dan imut. Pipinya juga pasti kayak mochi yang enak untuk dicubit-cubit. Tidak lucu jika dedinya jadi sad boy nanti. Nanti dia mengajarkan ke sad boyan ke anak Nathan dan Natalia. Kok lo belum siap-siap sih, Dav? Kata Natalia yang melihat Dava masih santai di ruang TV rumah mereka. Dava duduk dengan memeluk Ciki dan menonton televisi. Padahal di kamarnya juga ada televisi. Mengurangi kegugupan dulu. Ini healing cara gue. Katanya menyuapkan satu genggam besar keripik kentang ke mulutnya. Sampai mulutnya penuh dan susah berbicara. Stop, jangan ngomong dulu. Lebih baik lo kunyah dan telan dulu makanan lo. Ngeri gue bayangin lo keselak. Dava yang berniat ingin berbicara langsung melanjutkan mengunyah. Dia telan keripik kentangnya lalu nyengir. Gue gugup banget. Gak tahu harus ngapain. Ini kan bukan pertama kalinya lo jalan sama cewek. Jadi santai aja. Lagian lo juga sering banget dikerumunin cewek-cewek. Malah banyak yang centil lagi. Kali ini beda Lia. Ini tuh istimewa. Gue gak bisa mikir apa-apa. Otak gue udah kosong aja. Tinting, kata Nathan menendang paha Dava. Dava juga langsung bangun dari duduknya dan terjadilah baku hantam. Kedua orang itu saling memukul satu sama lain. Tidak keras sih, layaknya orang yang sedang bercanda. Saling mendorong dan menghimpit satu sama lain. Walaupun begitu, badan Dava maupun Nathan tidak ada yang memar-memar kok. Gue tahu lo sayang banget sama gue, tapi jangan kayak gini juga. Lama-lama badan gue bisa bonyok semua. Cara lo buat mencintai gue beda banget ya. Kata Dava mengusap bokongnya yang baru saja ditendang oleh Nathan. Mau muntah gue, najis banget. Kata Nathan tidak terima. Gue juga sayang banget kok sama lo. Sini, cium dulu. Tanda cinta dan kasih abangmu ini. Najis. Berani lo dekat-dekat gue banting lo. Atut, makin sayang. Natalia sudah mulai terbiasa dengan keanehan dua orang ini. Sudah menjadi makanan sehari-hari. Awalnya memang terasa aneh. Natalia juga sempat tidak mengira jika hubungan Nathan dan Dava seperti ini. Dia berpikir walaupun Nathan itu dingin, hubungan kekeluargaannya seperti orang pada umumnya, seperti keluarga normal pada umumnya. Namun ternyata pemikirannya salah. Hubungan Nathan dan Dava sangat unik, ribet tapi mampu menggelitik perut sekaligus. Berantem adalah rutinitas yang wajib untuk mereka berdua. Daripada debat, mending kita siap-siap. Udah jam berapa ini? Apalagi harus menunggu Dava yang pasti pusing memilih bajunya. Kata Natalia menarik kerah baju Nathan dan menjauhkan suaminya dari Dava. Kalau tidak, mereka akan meneruskan pertengkaran yang tidak penting. Bisa-bisa mereka lupa akan rencana. Padahal, kalian sudah mempersiapkannya dengan susah payah. Mendadak perut gue jadi mules. Dava memegang perutnya. Dia juga melihat Natalia dengan tampang seperti anak kucing yang ketakutan. Kegugupan sudah merajalela dalam hatinya. Ada rasa menggelitik dan resah sekaligus. Dia baru kali ini merasakan perasaan yang asing, sehingga tubuhnya menjadi tidak nyaman. Ingin rasanya dia lompat saja ke dalam kolam renang, menghilangkan semua sensasi asing yang ada dalam tubuhnya.
Rasanya sedikit tidak nyaman dan mengganggu. Lo tenang aja, semuanya bakal baik-baik aja kok. Gak ada yang perlu dikhawatirin. Tapi kalau masih khawatir, tarik aja nafas yang dalam, terus hembuskan secara perlahan, kata Natalia, memberi saran kepada Dava yang wajahnya sekarang sudah memucat. Jadi cowok jangan lembek. Lo harus buktiin kalau lo sungguh-sungguh. Masa cuma masalah kecil gini doang lo kayak mau mati? Kata Nathan yang masih saja kesal dengan abangnya. Perasaan dia dulu tidak sebaik ini. Padahal tiap hari dia bertemu dengan orang yang dicintainya. Bahkan itu terjadi selama bertahun-tahun. Oke, ayo kita berangkat, kata Dava dengan percaya diri. Dia menghembuskan nafasnya dengan pelan, lalu bangkit dengan percaya dirinya. Benar kata Nathan, kalau dia tidak boleh seperti ini. Masa laki-laki lembek? Tidak ada apa-apanya dengan perjuangan cinta para pujangga dahulu. Dia tidak boleh mempermalukan kaum laki-laki. Dia harus selalu strong dan maju pantang mundur. Namun kalau setelah perjuangannya yang panjang tidak juga membuahkan hasil yang diharapkan, ada kalanya juga harus tahu diri dan mundur. Semangat boleh, tapi tahu diri juga harus. Nah, gitu dong Dav, semangat, kata Natalia dengan senyum mengambang. Nathan memeluk dirinya dan ikut tersenyum. Bapak peri satu ini memang rada-rada kalau urusan cinta. Sedikit lebih bego dari Nathan. Tapi kalau urusan membantu kelancaran cinta Nathan dan Natalia, dialah yang nomor satu. Sekarang dua orang itu sedang membalas budi. Ayo, kita juga siap-siap Nat, kata Natalia membawa Nathan menuju kamar mereka. Langkah awal, kata Nathan sambil menutup pintu kamar mereka. Nathan berlutut di lantai dekat kursi meja rias yang sedang diduduki Natalia. Dia memeluk perut istrinya dan mengelusnya. Your daddy is in love, katanya sambil mengecup perut Natalia yang masih saja datar. Dedimu sedang jatuh cinta, tapi tidak tahu harus bagaimana. Padahal dulu dia yang membantu papa untuk mendapatkan mama. Sekarang papa sedang membantu dedimu, kata Nathan lagi. Natalia dengan lembut membelai rambut Nathan. Dia memperhatikan alis Nathan yang tebal, garis hidung yang tinggi, dan bibir merah muda yang lembab. Anaknya pasti akan mendapatkan semua keindahan itu. Sehat terus ya sayang, kata Natalia pada buah hatinya, pada buntelan lemaknya Dedi Dava. Dava pasti senang sekali kalau dia tahu Nathan dan Natalia mengizinkan anak mereka memanggil dirinya Dedi. Kalau dia tahu, bisa-bisa dia buat perayaan besar-besaran. Dia akan sehat, Ai. Anak kita pasti tumbuh dengan kuat dan tangguh seperti gue, kata Nathan dengan bangganya. Nat, tapi jangan tersinggung ya. Gue mau anak kita ramah, gak galak kayak lo. Dengar hal itu, Nathan langsung tertawa. Dia menggelengkan kepalanya. Natalia ternyata berpikir seperti itu juga. Memang ada baiknya jika anak mereka tidak galak seperti dirinya, sehingga anak mereka pasti akan mudah bergaul. Kalau seperti dirinya, temannya pasti sedikit. Namun tidak seperti Dava juga. Itu terlalu ramah, sehingga menimbulkan masalah. Dia pasti baik sepertimu, Ai. Lo juga baik, Nat. Cuman sedikit galak aja kok. Tapi apapun sisi lo, gue selalu suka kok. Gue jatuh cinta pada semua sisi lo. Nathan yang galak, Nathan yang dingin, Nathan yang perhatian, dan Nathan yang penuh cinta.
Gue suka semua itu dan gue jatuh cinta pada lo seutuhnya, kata Natalia dengan senyum. Wajah Nathan masih saja memerah dengan ungkapan cinta tersebut. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan jantungnya dan reaksi tubuhnya yang berlebih. Kalau begitu, tolong cium gue, Ai. Natalia tersenyum dan menyentuh bibir Nathan dengan jari telunjuknya. Kemudian mendekatkan bibirnya pada bibir Nathan dan mengecup bibir indah itu pelan. Dia memejamkan mata dan menikmati kehangatan bibir Nathan yang lembut. Ciuman lembut yang membuat mereka merasakan cinta satu sama lain. Setelah berciuman, Nathan dan Natalia tertawa. Mereka ternyata masih sama-sama gugup dan kaku akan momen romantis ini. Rak! Pintu kamar mereka dibuka dengan tidak pelan-pelan. Dua orang itu kaget, tapi langsung tahu siapa yang pelaku membuat suara bising itu. Ya, tentu saja orang itu adalah Dava. Untung saja mereka sudah selesai ciuman. Ini bagus gak buat gue? Kata Dava tanpa berdosa, menunjukkan baju di kedua tangannya. Get out of here before I slam you. Keluar dari sini sebelum aku membantingmu, kata Nathan dengan kesal, sehingga menggunakan bahasa Inggris. Melihat wajah kesal Nathan yang tidak ada kompromi, Dava langsung sadar jika momen kemunculan dirinya tidaklah tepat. Dia langsung mundur dan menutup pintu kamar saudaranya. Dia pergi dengan cepat sebelum dirinya benar-benar dibanting. Jangan apes, bisik Dava pada dirinya sendiri. Disinilah dirinya saat ini, duduk di tengah meja restoran, sementara saudara kembarnya dan istrinya duduk di pojokan. Dua sejoli itu tampak mesra dan suap-menyuap, sementara dirinya menggenggam tangan di atas pangkuannya. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya. Keringat semakin deras saat Senja tersenyum padanya. Jantungnya sudah tidak bisa dikondisikan lagi, berdetak melebihi kapasitas normal pada umumnya. Enak kan? Kata Dava dengan kaku. Senja hanya tersenyum. Dia jauh lebih gugup dari Dava. Bibir Senja bahkan sampai perih karena digigiti olehnya. Untung saja Dava tidak melihatnya, karena dari tadi terus menunduk. Iya, enak banget, kata Senja kaku. Padahal dia tidak pernah segugup ini. Saat turnamen internasional saja, dia bisa santai dan menyelesaikan permainan dengan santai dan baik. Ternyata cinta memang bukan mainan. Buktinya tubuh hati dan otaknya tidak bisa dijalankan, apalagi diajak untuk bermain. Gue baru tahu ada tempat sebagus ini. Kapan-kapan lo mau kan ke tempat yang kayak gini lagi? Nathan dan Natalia yang melihat dua orang itu menepuk kening. Bisa-bisanya Dava mengatakan hal itu tanpa memastikan hubungan dulu. Padahal sudah jelas-jelas restoran yang seperti ini ditujukan untuk pasangan. Saudara gue, boleh gue lempar karpu ini ke dia gak sih? Kata Nathan kesal. Natalia mengusap bahu suaminya dengan sayang. Kita lihat saja. Sementara Nathan dan Natalia geram, Senja dan Dava saling lihat-lihatan dengan kelihatan mata malu. Iya, bagus banget. Gue juga baru tahu. Senja malah tidak menjawab pertanyaan Dava, membuat Dava tersenyum kaku.
Dia berpikir, apa yang salah? Yang salah adalah lidahnya. Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Padahal dia sudah merangkai ungkapan yang banyak di hatinya. Tapi yang keluar malah kata-kata ambigu tidak jelas. Dav, gue mau ngasih lo ini. Senja mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Dava melongo. Loh, undangan. Bersambung.